Kita sering menentukan tujuan untuk diri kita, namun mungkin tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan. Ketika itu terjadi, maka itu disebut sebagai kegagalan. Kita mungkin tidak menyukainya, tetapi itu terjadi pada kita semua. Setiap kali kita mencoba sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, kita mengekspos diri kita pada kemungkinan-kemungkinan kegagalan. Meskipun kegagalan dapat menyebabkan rasa sakit yang kebanyakan orang lebih suka hindari. Mengetahui cara mengatasi kegagalan dengan cara yang sehat tidak hanya dapat menghilangkan rasa takut akan kegagalan, tapi juga memungkinkan Anda untuk bangkit kembali lebih cepat. Berikut adalah cara-cara efektif untuk menangani kegagalan. Terima apa yang terjadi. Penerimaan adalah langkah pertama untuk menangani kegagalan. Jangan mencoba untuk mengabaikan atau menyembunyikannya. Alih-alih mendekam dalam rasa menghasihani diri sendiri, penyesalan, dan keputusasaan. Terimalah situasinya, berdamailah dengan kegagalan. Semakin cepat Anda menerimanya, semakin cepat Anda melupakannya. Itu salah satu cara agar Anda dapat melanjutkan dan melakukan sesuatu setelahnya. Rangkulah emosi Anda. Kegagalan datang dengan berbagai macam emosi negatif. Perasaan kalah bercampur dengan kemarahan, frustrasi, rasa malu, dan kecemasan. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam lembah depresi di bawah pengaruh emosi semacam ini. Dan kebanyakan orang akan melakukan apa saja untuk menghindari perasaan itu. Tetapi Anda tidak boleh mencoba menghilangkan perasaan buruk setelah gagal. Penelitian telah menunjukkan bahwa lebih bermanfaat untuk memikirkan perasaan Anda daripada tetap khawatir tentang kegagalan itu sendiri. Membiarkan diri Anda merasakan sakit bisa menjadi stimulus yang positif. Ini dapat mendorong Anda untuk bekerja lebih keras untuk menghindari kegagalan seperti itu di masa depan. Jadi hargai perasaan yang Anda miliki, kenali emosi buruk yang Anda alami. Tetapi ketahuilah, di mana Anda harus menarik garis dan jangan terlalu lama berada dalam keadaan itu. Cukup beri tanda emosi Anda dan biarkan diri Anda menjalani fasenya. Kenali cara yang tidak sehat untuk mengurangi rasa sakit. Meskipun Anda mungkin tergoda untuk mengalihkan perhatian Anda dengan alkohol, junk food, atau mekanisme tidak sehat lainnya, hal-hal ini hanya akan memberikan kelegaan sementara. Meminimalkan rasa sakit Anda tidak akan membuatnya hilang. Faktanya, mencoba mengurangi rasa sakit dengan pendekatan yang salah hanya memperburuk situasi. Jadi, kenali pendekatan yang tidak sehat ini dan lakukan yang terbaik untuk menjauhinya. Latih keterampilan mengatasi kesulitan dengan cara yang sehat. Penting bagi Anda untuk menerapkan strategi yang sehat, seperti berlatih pernafasan dalam, mendengarkan suara alam, atau berjalan-jalan santai. Cari tahu apa yang paling cocok untuk Anda. Jika Anda merasa sulit untuk menahan keinginan untuk beralih ke praktik gaya hidup yang tidak sehat ketika kegagalan melanda, tulislah daftar strategi mengatasi kegagalan dengan cara yang sehat dan letakkan di suatu tempat di mana Anda dapat melihatnya. Bisa berupa sticky note yang biasa ditempel di lemari es atau wallpaper di monitor Anda. Gunakan daftar ini untuk mengingatkan Anda tentang strategi yang lebih sehat saat Anda menghadapi kesulitan. Kelilingi diri Anda dengan dukungan orang-orang terdekat. Sukses dalam hidup jarang dicapai sendirian. Anda membutuhkan bantuan di beberapa aspek. Hal yang sama terjadi dengan mengatasi kegagalan. Ada baiknya untuk memiliki seseorang untuk bersandar, baik itu teman dekat, kerabat, rekan kerja terpercaya, dan keluarga. Bicaralah dengan orang-orang yang selalu ada untuk Anda. Dukungan mereka dapat membantu Anda bangkit kembali lebih cepat, lebih dari yang Anda bayangkan. Akui keyakinan irasional tentang kegagalan. Kebanyakan orang mengembangkan beberapa keyakinan irasional tentang kegagalan. Anda mungkin berpikir bahwa sekali Anda gagal, Anda tidak akan pernah berhasil. Atau mungkin Anda merasa bahwa Anda distigmatisasi karena gagal. Apapun itu, akui keyakinan irasional yang mungkin Anda miliki tentang kegagalan. Tahuilah bahwa ideologi-ideologi ini sama sekali tidak berdasar dan tidak benar. Dan mereka hanya akan mencegah Anda melakukan sesuatu. Kembangkan pikiran realistis tentang kegagalan. Ketika orang yakin bahwa mereka gagal total karena kesalahan yang mereka buat, mereka cenderung menyabotase diri mereka sendiri. Katakanlah Anda sedang berdiet, dan Anda pergi keluar dengan teman-teman, dan akhirnya makan pizza bersama mereka.
Setelah irisan ketiga, Anda merasa seperti Anda telah benar-benar merusak diet Anda. Dan Anda berpikir, lagi pula saya telah gagal. Sebaiknya makan es krim juga. Jika Anda yakin bahwa kesalahan Anda tidak dapat diperbaiki, Anda perlu membingkai ulang pikiran Anda. Ingatkan diri Anda bahwa kegagalan hanya tanda agar Anda melakukan semuanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Buat afirmasi untuk diri sendiri, untuk memotivasi Anda. Dengan begitu Anda tetap berada di atas kegagalan Anda, namun fokus pada kesuksesan. Terima tanggung jawab. Ambil tanggung jawab saat Anda gagal. Tentu saja ini tidak berarti Anda harus menyalahkan diri sendiri. Pada saat yang sama jangan menyalahkan orang lain atas kejadian yang menimpa Anda. Karena ini hanya akan mencegah Anda untuk menyadari bahwa Anda perlu memperbaiki diri. Cobalah untuk menyusun logika di balik kegagalan Anda dan carilah penjelasan, bukan alasan. Analisis apa yang terjadi. Anda tidak dapat kembali ke masa lalu dan membatalkan apa yang telah terjadi, tapi Anda dapat mencegahnya terjadi lagi di kemudian hari. Cara untuk melakukannya adalah dengan menganalisis urutan peristiwa yang mengarah pada kegagalan. Dengan melakukan ini, Anda mendapatkan lebih banyak wawasan tentang apa yang salah. Ini juga akan membantu Anda dari membuat kesalahan yang sama 2 kali di masa depan. Dengan menganalisis apa yang terjadi, Anda dapat merevisi strategi Anda, perbaiki titik lemah Anda, dan meningkatkan kinerja Anda. Memahami kegagalan memberi Anda kepercayaan diri yang cukup untuk bangkit dan terus maju. Temukan alasan untuk terus maju. Jika tidak ditangani dengan baik, kegagalan dapat benar-benar meredam motivasi. Itu bisa menghancurkan harapan dan antusiasme. Sukses seringkali membutuhkan banyak kerja, waktu, dan usaha. Memiliki semuanya tiba-tiba rasanya tidak adil. Kebenaran yang pahit adalah hidup tidak selalu menghargai usaha Anda. Namun, gagal pada sesuatu tidak berarti semuanya hilang. Anda hanya perlu menemukan alasan untuk terus berjalan. Bagaimanapun, kesuksesan terdiri dari kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan antusiasme. Mengembangkan ketangguhan mental. Kegagalan bisa mengecewakan, tapi Anda tidak boleh membiarkannya menghancurkan kepercayaan diri Anda. Latih diri Anda untuk menerima pukulan yang buruk yang menghampiri Anda. Dalam kekacauan terletak kesempatan, dan dalam kegagalan terletak kesempatan untuk menjadi kuat dan tumbuh. Pertahankan pandangan positif ini terhadap segalanya. Dengan cara ini, Anda mengembangkan ketangguhan mental yang kebal terhadap gagal. Fokus pada perbaikan diri. Kita semua menghadapi kegagalan di berbagai titik dalam hidup kita, tetapi perbedaannya terletak pada cara kita merespon. Bagi beberapa orang, kegagalan membuat mereka lebih kuat. Bagi yang lain, itu membuat mereka hancur. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan kegagalan, dari kurangnya perencanaan hingga keadaan yang tidak menguntungkan. Tetapi sebagian besar situasi dapat diperbaiki. Jadi catat dengan rajin semua faktor yang menurut Anda berkontribusi pada kegagalan Anda, dan secara bertahap mulai berusaha untuk memperbaikinya. Telitilah kegagalan dari orang-orang terkenal. Sukses seringkali dikaitkan dengan kegagalan. Itu bukan petua usang. Aktor ditolak untuk peran sepanjang waktu, atlet dikeluarkan dari tim. Banyak nama besar yang berawal dari kegagalan demi kegagalan dalam sejarah mereka, seperti Thomas Edison, Walt Disney, Michael Jordan, hingga Steve Jobs. Luangkan waktu untuk meneliti beberapa orang terkenal yang pernah gagal dan pelajari apa yang mereka lakukan untuk mengatasi kegagalan. Dengan membaca tentang kisah mereka, Anda dapat mempelajari keterampilan yang dapat membantu Anda mengatasi kegagalan dalam hidup Anda sendiri. Kembangkan rasa humor. Cobalah untuk memiliki rasa humor mengenai situasi. Saya tahu ini tidak selalu mudah, tapi bisa sangat membantu. Lihat saja kisah James Dyson. Dia menciptakan 5126 prototipe vacuum cleaner sebelum dia menciptakan yang pada akhirnya membuat dia sukses.
Itu benar-benar menyebalkan kan? Jika dia bisa membuat prototipe sebanyak itu dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia dari bisnis vacuum cleaner, Anda juga bisa. Buat rencana untuk melangkah maju. Kegagalan adalah jalan memutar sementara, bukan jalan buntu. Itu hanya berlangsung sampai Anda berhasil lagi. Alih-alih memikirkan masalah dan kesalahan Anda, pikirkan tentang apa yang akan Anda lakukan secara berbeda untuk bergerak maju. Buat rencana dan mulai dari awal. Perhatikan informasi yang Anda peroleh dari kegagalan. Bayangkan kemungkinan yang Anda miliki dan jangan lelah untuk menjemput impian Anda menjadi kenyataan. Hadapi ketakutan Anda. Memendam rasa takut akan kegagalan bisa membuat kegagalan itu sendiri terjadi lagi. Buatlah daftar hal-hal yang membuat Anda takut, hal-hal yang dapat menyebabkan penolakan atau kegagalan. Dorong diri Anda keluar dari zona nyaman. Seiring waktu, Anda akan menjadi lebih nyaman dengan kemungkinan gagal. Dan Anda akan belajar bahwa kegagalan tidak terlalu buruk. Perspektif adalah kunci untuk mengatasi kegagalan. Bagi sebagian orang itu adalah sumber kelumpuhan emosional dan mental. Bagi orang lain, itu motivasi dan kekuatan. Jangan melihat kegagalan sebagai akhir dari jalan, karena memang tidak demikian. Lihat kegagalan sebagai sumber motivasi bagi Anda dan inspirasi bagi mereka yang akan mendengar atau membaca cerita Anda. Biarkan kegagalan membuat Anda lebih tangguh, tidak hanya untuk bertahan, tapi untuk bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana menurut Anda? Pelajaran apa yang telah diajarkan kegagalan kepada Anda dan bagaimana Anda bangkit kembali? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, silakan subscribe, like, dan komentarnya agar kami bisa membuat video yang lebih baik dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi agar Anda mendapat pemberitahuan ketika kami memposting video terbaru. Terima kasih telah menonton.